Hai semuanya, kembali lagi nih bersama channel Calon Guru SD. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Informasi per hari Rabu tanggal 22 Juli, Provinsi Riau mendapat tambahan 38 kasus positif COVID-19. Dengan adanya penambahan sebanyak 38 kasus tersebut, maka kasus positif di Provinsi Riau sebanyak 345 kasus. Adapun rincian dari penambahan dari Pekanbaru 24 kasus, Kampar 2 kasus, Siak 8 kasus, Dumai 3 kasus, dan Inhil 1 kasus. Pasien ke 311 adalah Nyonya ER yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nyonya ER mengikuti swab massal di Kota Pekanbaru pada tanggal 20 Juli 2020 dan dinyatakan hasil lab positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19. Yang kedua, pasien ke-312 adalah Nona ANS 11 tahun yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nona ANS merupakan kontak erat dari kasus positif ke-257 Nyonya DN 46 tahun yang merupakan warga Kota Pekanbaru. Yang ketiga, pasien ke-313 adalah Tuan GMA 16 tahun yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Tuan GMA merupakan kontak erat dari kasus positif ke-257 Nyonya DN 46 tahun yang juga merupakan warga Kota Pekanbaru. Pasien ke-314 adalah Tuan I 47 tahun yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Tuan I merupakan kontak erat dari kasus positif ke-257 Nyonya DN yang merupakan warga Kota Pekanbaru. Kelima, pasien ke-315 adalah Nyonya AF 47 tahun yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nyonya AF melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 27 Juli 2020 dan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Keenam, pasien ke-316 adalah Nyonya DM 44 tahun yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nyonya DM melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli 2020 dengan hasil positif COVID-19 dan belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Yang ketujuh, pasien ke-317 adalah Nyonya ED 46 tahun yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nyonya ED melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli 2020 dengan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan dari Nyonya ED karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Kedelapan, pasien ke-318 adalah Tuan G 21 tahun
yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Tuan G melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli dengan hasil positif COVID-19. Belum diketahui penularan dan tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dari pasien positif COVID-19. Kemudian yang ke-9, pasien ke-319 adalah Nyonya H, 31 tahun, yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nyonya H melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli dengan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19. 10. Pasien ke-320 adalah Tuan IR, 46 tahun, yang juga merupakan warga Kota Pekanbaru. Saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Tuan IR melakukan pemeriksaan swab pada 20 Juli dengan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien positif ke-19. Ke-11, pasien ke-321 adalah Nyonya LB, 47 tahun, yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nyonya LB melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli dengan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19. 12, pasien ke-322 adalah Tuan MHN, 23 tahun, yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Tuan MHN melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli dan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19. 13, pasien ke-323 adalah Tuan MS, 56 tahun, yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Tuan MS melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli dan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19. 14, pasien ke-324 adalah Nyonya M, 41 tahun, yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nyonya M melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli dan dengan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan dari Nyonya M karena tidak memiliki perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19. 15, pasien ke-325 adalah Tuan MM, 40 tahun, yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Tuan MM melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli dan dengan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan kontak erat dengan pasien positif COVID-19. 16, pasien ke-326 adalah Tuan N, 36 tahun, yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Tuan N melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli 2020 dengan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19. 17, pasien ke-327 adalah Nyonya NR, 40 tahun, yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru.
Nyonya NR melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli dengan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19. 18 pasien ke-328 adalah Nyonya NH, 32 tahun, yang juga merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nyonya NH melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli dengan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19. 19. Pasien ke-329 adalah Nyonya SY, 31 tahun, yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nyonya SY melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli dengan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19. 20 pasien ke-330 adalah Nyonya SF, 39 tahun, yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nyonya SF melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli dan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19. 21 pasien ke-331 adalah Nyonya W, 33 tahun, yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nyonya W melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli dan dengan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19. 22 pasien ke-332 adalah Nyonya RR yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nyonya RR merupakan seorang tenaga kesehatan di Kota Pekanbaru yang melakukan swab pada tanggal 20 Juli dengan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan dan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19. 23 pasien ke-333 adalah Nyonya SHS, 21 tahun, yang merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nyonya SHS baru kembali melaksanakan perjalanan dari Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 20 Juli. Dan Nyonya SHS memiliki keluhan batuk dan nyeri pada tenggorokan. Belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19. 24 pasien ke-334 adalah Nyonya LRS, 75 tahun, yang juga merupakan warga Kota Pekanbaru dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Nyonya LRS merupakan pasien rujukan dengan rapid test reaktif dan sampai saat ini Nyonya LRS masih mengeluh sesak. Nyonya LRS melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli dengan hasil positif COVID-19. Nyonya LRS memiliki riwayat perjalanan dari Kecamatan Kandis pada tanggal 6 Juli 2020. 25 pasien ke-335 adalah Nyonya D, 35 tahun, yang merupakan warga Kabupaten Siak dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kabupaten Siak. Nyonya D merupakan kontak erat dari kasus positif ke-255 Tuan N, 50 tahun, yang merupakan warga Kabupaten Siak. 26 pasien ke-336 Nyonya DA, 45 tahun, yang merupakan
warga Kabupaten Siak dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kabupaten Siak. Nyonya DA merupakan kontak erat dari kasus positif ke-255 Tuan N 50 tahun yang merupakan warga Kabupaten Siak. 27 pasien ke-337 adalah Nyonya DNS 57 tahun yang merupakan warga Kabupaten Siak dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kabupaten Siak. Nyonya DNS merupakan kontak erat dari kasus positif ke-244 Nyonya SR 48 tahun yang merupakan warga Kabupaten Siak. 28 pasien ke-338 adalah Nyonya ZU 43 tahun yang merupakan warga Kabupaten Siak dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kabupaten Siak. Nyonya ZU merupakan kontak erat dari kasus positif ke-255 Tuan N 50 tahun yang merupakan warga Kabupaten Siak. 29 pasien ke-339 adalah Nyonya Z 39 tahun yang merupakan warga Kabupaten Siak dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kabupaten Siak. Nyonya Z merupakan kontak erat dan dari kasus positif ke-243 Nyonya F 80 tahun yang merupakan warga Kabupaten Siak. Pasien ke-340 adalah Tuan SS 34 tahun yang merupakan warga negara India dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Tuan SS merupakan karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Siak. Tuan SS datang dari negara India pada tanggal 18 Juli 2020 untuk bekerja dan melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 21 Juli. Dan untuk keperluan salah satu syarat kembali bekerja dan dinyatakan hasil positif COVID-19. 31 pasien ke-341 adalah Tuan HG 20 tahun yang merupakan warga Provinsi Sumatera Selatan dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Tuan HG merupakan karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Siak. Tuan HG melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli dan dinyatakan hasil positif dengan hasil positif COVID-19. Tuan HG memiliki riwayat perjalanan dari Kota Palembang menuju Kabupaten Siak pada tanggal 12 Juli. 32 pasien ke-342 adalah Tuan MR 18 tahun yang merupakan warga Provinsi Sumatera Selatan dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Tuan MR merupakan karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Siak. Tuan MR melakukan pemeriksaan pengambilan swab pada tanggal 20 Juli dan hasil positif COVID-19. Tuan MR memiliki riwayat perjalanan dari Kota Palembang menuju Kabupaten Siak pada tanggal 12 Juli 2020. 33 pasien ke-343 adalah Nyonya EW 41 tahun yang merupakan warga Kota Dumai dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Dumai. Nyonya EW merupakan kontak erat dari kasus positif ke-303 atas nama N 12 tahun yang juga merupakan warga Kota Dumai. 34 pasien ke-344 adalah Tuan EI Tuan L 37 tahun yang merupakan warga Kota Dumai dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Dumai. Tuan EI 37 tahun merupakan memiliki keluhan sakit kepala dan badan meriang dan melakukan rapid test hasil rapid reaktif. Tuan NI ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan swab pada tanggal 19 Juli dan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19. 35 pasien ke-345
adalah Nyonya E, 35 tahun, yang merupakan warga Kota Dumai dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Dumai. Nyonya E melakukan rapid test sebelum melakukan sesar dengan hasil reaktif dan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab pada tanggal 19 Juli. Setelah itu dilakukan tindakan sesar dengan pemeriksaan swab dengan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan dari Nyonya E karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat pada pasien COVID-19. 36 pasien ke-346 adalah Nyonya FW, 25 tahun, yang merupakan warga Kabupaten Kampar dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kabupaten Kampar. Nyonya FW merupakan kontak erat dari kasus positif ke-242 Tuan R, 35 tahun, yang merupakan warga Kabupaten Kampar. 37 pasien ke-347 adalah Tuan K, 59 tahun, yang merupakan warga Kabupaten Kampar dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kota Pekanbaru. Tuan K datang ke rumah sakit dengan keluhan kembung, mual, nyeri, dan sakit kepala dan dilakukan pemeriksaan rapid test dengan hasil reaktif, kemudian dilanjuti dengan pemeriksaan swab pada tanggal 20 Juli dengan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan dari Tuan K karena tidak memiliki riwayat perjalanan dan riwayat kontak erat dengan pasien positif COVID-19. 38 pasien yang terakhir, 38 pasien ke-348 adalah Tuan S, 31 tahun, yang merupakan warga Kabupaten Indragiri Hilir dan saat ini sudah diisolasi dan dirawat di Kabupaten Indragiri Hilir. Tuan S melakukan rapid test untuk syarat melakukan perjalanan dengan hasil reaktif dan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab dan hasil positif COVID-19. Belum diketahui riwayat penularan dari Tuan S karena tidak memiliki riwayat kontak erat dengan pasien COVID-19. Ini penambahan daripada kasus pada hari ini, yaitu sebanyak 38 kasus, sehingga total daripada Provinsi Riau kasus positif menjadi 348 kasus, 13,9% dari total PDP yang ada di Provinsi Riau. Kemudian dari jumlah 348 ini masih dirawat sebanyak 105 orang, yaitu 30,2% dari total kasus positif, dan yang sudah pulang dan sehat sebanyak 232 orang dengan persentase 66,7%, sehingga angka kesembuhan daripada Provinsi Riau turun menjadi 66,7%. Kemudian meninggal sebanyak 11 orang dengan persentase 3,2%. Ini untuk jumlah kasus positif, dan dengan adanya penambahan untuk secara nasional 1.882, maka Provinsi Riau berkontribusi 38 kasus. Teman-teman media sekalian, untuk kasus yang positif ada di 9 kabupaten pada saat ini yang dirawat, yaitu dirawat di 20 rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Riau. Dengan adanya penambahan 38 kasus tersebut, maka Provinsi Riau mempunyai 348 dengan rincian sebagai berikut. Pekanbaru menjadi 128 kasus, Inhil 52 kasus, Siak 42 kasus, Dumai 35 kasus, Kampar 24 kasus, Bengkalis 21 kasus, Kepulauan Meranti 12 kasus, Pelelawan 12 kasus, Kuansing 11 kasus, Rohul 6 kasus, Inhu 4 kasus, dan Rohil 1 kasus. Dan dengan demikian maka kasus tersebut tersebar di 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau dan di 76 kecamatan yang ada di Provinsi Riau. Dan
demikian kita bisa melihat bahwa dengan penambahan tersebut maka kasus positif di Provinsi Riau berdasarkan akumulasi dari tanggal 3 Maret sampai 22 Juli, maka berdasarkan jenis kelamin maka yang laki-laki berjumlah sebanyak 202 orang, 58% dari jumlah total kasus positif, dan perempuan 146 orang dengan persentase 42% dari jumlah total positif kasus COVID-19. Kalau kita melihat berdasarkan data jenis berdasarkan golongan usia, maka masih yang terbanyak adalah pasien dengan usia 18 sampai 40 tahun sebanyak 179 kasus, yaitu 51% dari jumlah kasus positif yang ada di Provinsi Riau. Kemudian diikuti dengan usia 40 sampai 60 tahun 88 orang, 25,3% dari total kasus. Kemudian 38 orang usia 5 sampai 18 tahun dengan persentase 10,9%, dan diikuti dengan usia di atas 60 tahun 34 orang dengan persentase 9,8%, dan usia 0 sampai 5 tahun dengan jumlah 9 orang dengan persentase 2,6%. Dan tentunya pasien yang ada positif COVID-19 yang ada saat sekarang dirawat di 22 rumah sakit yang ada di Provinsi Riau. Maaf, 20 rumah sakit untuk hari ini. Dan tentunya 10 rumah sakit yang dengan kasus positif yang tertinggi terakumulasi dari bulan Maret sampai 22 Juli adalah Rumah Sakit Arifin Ahmad 114 kasus, RSUD Puri Usada Tembilan 43 kasus, RSUD Dumai 35 kasus, Rumah Sakit Eka Hospital 28 kasus, RSUD Tengku Rafian 21 kasus, Rumah Sakit Awal Bro Sudirman 17 kasus, RSUD Bengkalis 14 kasus, RSUD Meranti 12 kasus, RSUD Taluk Kuantan 9 kasus, dan Rumah Sakit Raja Musa 8 kasus. Ini untuk rumah sakit yang sudah merawat, 10 rumah sakit yang terbanyak merawat kasus positif COVID-19. Dan dengan demikian, dengan adanya penambahan kasus tersebut, kita untuk SDM yang terpapar dengan SDM kesehatan yang terpapar dengan COVID-19 ada di 8 kabupaten kota dan di 17 sarana pelayanan kesehatan, dan dengan 12 jenis tenaga kesehatan yang berjumlah sebanyak 26 orang. Ini untuk kasus positif, dan yang untuk tenaga kesehatan masih dirawat di beberapa rumah sakit, yaitu yang masih dirawat sebanyak 19% dari total 26 orang tersebut. Teman-teman media, pada saat kemarin tanggal 21 Juli terdapat penambahan 31 kasus PDP yang ada di Provinsi Riau, sehingga total PDP yang ada di Provinsi Riau menjadi 2.499, yaitu 2,9% dari total ODP yang ada di Provinsi Riau. Yang sudah pulang dan sehat 2.182 sebanyak 87,3%, dan yang meninggal 211 sebanyak 8,4%, dan yang masih dirawat saat ini 106 orang, yaitu 4,2% dari total PDP yang ada di Provinsi Riau. Adapun penambahan daripada kasus PDP sebanyak 31 orang berasal dari Siak 9 orang, Pekanbaru 8 orang, Kampar 6 orang, Dumai 4 orang, Inhil 2 orang, Bengkalis dan Rohil masing-masing 1 orang. Kalau kita lihat berdasarkan jenis kelamin dari penambahan 31 orang tersebut, laki-laki 23 orang dengan persentase 74,2%, dan perempuan 8 orang dengan persentase 25,8%. Dan kita melihat di sini berdasarkan daripada jumlah atau berdasarkan golongan umur, maka yang terbanyak penambahan dari 31 kasus tersebut adalah usia 18 sampai
sampai 40 tahun 15 orang, yaitu 48% dari jumlah kasus penambahan PDP. Kemudian diikuti dengan usia 40 sampai 60 tahun sebanyak 9 orang dengan persentase 29% dari total penambahan PDP. Kemudian diikuti dengan usia 5 sampai 18 tahun dan di atas 60 tahun masing-masing 3 orang dengan persentase 9,7% dan 1 orang untuk usia 0 sampai 5 tahun dengan persentase 3,2%. Dan dengan adanya penambahan daripada 31 PDP, maka total seluruh dari PDP yang terakumulasi dari bulan Maret sampai Juli 2020 sebanyak 2.499 orang. Dengan berdasarkan data yang ada, maka yang terbanyak adalah laki-laki sebanyak 1.470 orang, persentase 58,8%, dan perempuan 1.029 orang dengan persentase 41,2%. Dan kita melihat di sini berdasarkan golongan usia, maka yang paling banyak masih didominasi oleh usia 18 sampai 40 tahun, 1.015 orang dengan persentase 40,6%. Kemudian diikuti dengan usia 40 sampai 60 tahun sebanyak 817 orang dengan persentase 32,7%, dan diikuti dengan usia di atas 60 tahun sebanyak 397 orang dengan persentase 15,9%, dan usia 5 sampai 18 tahun dengan sejumlah 178 orang dengan persentase 7,1%, dan terakhir di usia 0 sampai 5 tahun sebanyak 92 orang dengan persentase 3,7%. Dan rumah sakit yang merawat PDP per tanggal 21 Juli 10 rumah sakit terbanyak yaitu adalah untuk PDP Rumah Sakit Eka Hospital 14 orang, Rumah Sakit Arifin Ahmad 13 orang, Rumah Sakit Awal Bro Sudirman 12 orang, RSUD Tengku Rafian 12 orang, Rumah Sakit Awal Bros Panam 9 orang, RSUD Puri Usada Inhil 8 orang, RSUD Dumai 6 orang, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan serta Rumah Sakit di luar Provinsi Riau sebanyak masing-masing 4 orang. Dan Rumah Sakit Tentara, Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari sebanyak 3 orang. Ini rumah sakit 10 terbesar yang terbanyak merawat pasien PDP di Provinsi Riau. Ini Bapak Ibu sekalian untuk data per hari ini untuk PDP. Jumlah ODP kita untuk Provinsi Riau sampai saat ini terakumulasi dari tanggal 3 Maret sampai dengan 22 Juli adalah 86.651 orang. Yang sudah dilakukan pemantauan 83.228 orang, dan yang masih dalam pemantauan 3.423 orang. Jadi masih ada 3,9% ODP dalam proses pemantauan. Dan untuk pelaksanaan pemeriksaan rapid test 12 kabupaten kota sampai saat ini sudah dilaksanakan 56.126 pemeriksaan dengan hasil reaktif sebanyak 747 orang. Ini untuk pemeriksaan rapid test yang ada di Provinsi Riau sampai tanggal 22 Juli 2020. Ini yang dapat saya sampaikan untuk pemeriksaan untuk data daripada hari ini. Dan teman-teman media, sampai saat ini laboratorium pemeriksaan oleh laboratorium telah memeriksa sebanyak 17.539 spesimen, dan ini masih di bawah target yang ditetapkan oleh pimpinan, bahwa kita mempunyai target sebanyak 25.000 pemeriksaan sesuai dengan surat edaran dari Bapak Gubernur nomor 179 tahun 2020. Tentu diharapkan kepada kita semua
Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk dapat meningkatkan pemeriksaan swab di masyarakat sesuai dengan kriteria yang harus terhadap masyarakat sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Tentunya untuk mengetahui bagaimana kondisi di wilayah masing-masing. Dan meskipun pada saat ini tentu saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kita semua untuk selalu mempunyai kedisiplinan yang tinggi untuk melaksanakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan di antara kita. Tentunya ini untuk meminimalisir terjadinya penularan daripada COVID-19. Dan mari sama-sama kita meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan melakukan aktivitas fisik selama 30 menit dalam satu hari, dan mari kita meningkatkan mencukupi istirahat yang cukup, dan tentunya mengkonsumsi gizi seimbang dengan mengkonsumsi buah dan sayur. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa ini merupakan sesuai dengan daripada pemerintahan pusat yang tidak ada lagi rilis setiap hari, maka ini merupakan rilis terakhir untuk Provinsi Riau secara live streaming. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan pada selama rilis berlangsung dari bulan Maret sampai tanggal 22 Juli 2020. Namun semua informasi atau data yang kami sampaikan dapat dilihat di aplikasi coronariau.go.id. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Mari sekali lagi sama-sama kita selalu melaksanakan protokol kesehatan untuk kehidupan kita sehari-hari terhadap diri kita pribadi, diri kita sendiri, keluarga kita, teman-teman kita, saling mengingatkan untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan tentunya menghindari kerumunan di antara kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Like, share, dan subscribe. Pastikan Anda klik lonceng agar Anda berlangganan dengan video calon guru SD berikutnya. Sampai jumpa.